Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Burdani, NIM 0501192055. Di sini saya sebagai pemateri yang akan menjelaskan pengertian dari sodako, infak, dan hadiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu as-sodako. Pada awalnya pertumbuhan Islam yang artinya sodako yang disunahkan, yang diberi sunnah atau sedekah sunnah. Sodako secara terminologi, sodako itu tukaran karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sodako lebih utama apabila diberikan pada hari-hari yang mulia, contohnya seperti hari Raya Idul Adha, hari Raya Idul Fitri, dan diberikan di tempat-tempat yang lebih baik, yang lebih bagus di tempat itu di Mekah dan di Madinah. Dari pengertian tadi yang dapat diartikan bahwa sedekah merupakan ibadah yang sifatnya lentur, ia tidak dibatasi oleh waktu ataupun batasan tertentu. Dengan demikian, tidak ada waktu khusus untuk bersedekah. Begitu juga dalam sedekah tidak ada batasan minimal. Nabi SAW bersabda, bersedekahlah walaupun sebiji kurma, karena hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat menghapuskan kesalahan sebagai mana air memadamkan. Hadis riwayat Ibnu Mubarak. Sedekah merupakan salah satu amal saleh yang tidak akan terputus pahalanya, seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya apabila seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga itu anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan tentang sedekah, pengertian dari sedekah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian infak adalah tentang infak. Infak adalah mengeluarkan harta dengan sukarela yang dilakukan seseorang. Infak adalah suatu rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya yang diserahkan. Setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajira Salsabila, NIM 0501191014. Saya dari kelompok 13 yang bermateri sedekah, infak, dan hadiah. Kali ini saya akan menjelaskan bagian rukun, dasar hukum, dan perbedaan antara infak, sedekah, dan hadiah. Sedekah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan dengan mengharapkan ridha Allah semata dalam kehidupan sehari-hari yang biasa disebut dengan sedekah. Hukum sedekah ialah sunnah. Hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Yusuf ayat 88 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhulu alaihi qalu ya ayyuhalladzina masanna wa ahlana durru waji'tana bibidoati muzajatin fa'aufi lana kaila wa tasaddaqu alaina innallaha yajzil mutasaddiqin, yang artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, wahai Al-Azizi, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Allah juga berfirman pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 272 yang artinya, dan kamu tidak menafkahkan melainkan karena mencari keridhaan Allah, dan sesuatu yang kamu belanjakan kelak akan disempurnakan balasannya, sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya.
Sedekah merupakan salah satu amal soleh yang tidak akan terputus pahalanya, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya apabila seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Pemberian sedekah kepada perorangan lebih utama kepada orang yang terdekat dahulu, seperti keluarga, anak yatim, tetangga anak yatim, teman sejawat, dan lain-lainnya. Rukun sedekah itu ada 4. Yang pertama, orang yang memberi. Syaratnya adalah orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarufkannya atau memperedarkannya atau memberikannya. Yang kedua ialah orang yang diberi. Syaratnya ialah berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberikan kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Yang ketiga, ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan pemberian dari orang yang memberikannya. Sedangkan kabul ialah pernyataan penerima dari orang yang menerima pemberian tersebut. Yang keempat adalah barang yang diberikan. Syaratnya adalah barang yang dapat dijual. Perbedaan sedekah dan infak bahwa sedekah lebih bersifat umum dan luas, sedangkan infak adalah pemberian yang dikeluarkan pada waktu menerima rezeki atau karunia Allah. Namun keduanya memiliki kesamaan, yakni tidak menentukan kadar, jenis, maupun jumlahnya, dan diberikan dengan mengharapkan ridha Allah semata. Karena istilah sedekah dan infak sedikit sekali perbedaannya, maka umat Islam lebih cenderung menganggap sama, sehingga biasanya dituliskan infak atau sedekah. Bersedekahlah harus dengan niat yang ikhlas. Jangan ada niat ingin dipuji atau dianggap dermawan, dan jangan menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan kepada orang yang diberi, apalagi menyakiti hati si penerima, sebab yang demikian itu dapat menghapuskan pahala sedekahnya. Allah berfirman pada Quran surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dan menyebut-nyebutnya dengan menyakiti perasaan si penerima, seperti yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bersedekah: yang pertama, harta yang disedekahkan bukanlah berupa barang yang haram. Yang kedua, barang yang disedekahkan hendaknya berkualitas. Baik sengaja memiliki barang yang jelek atau rusak yang disedekahkan hukumnya adalah makruh. Yang ketiga, hendaknya menghindari hal-hal yang dapat membatalkan sedekah, seperti pada Quran surah Al-Baqarah ayat 264 tadi. Dan janganlah wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyakiti hati si penerima. Yang keempat ialah memberikan sedekah dengan ikhlas semata-mata mengharapkan pahala dan keridhaan Allah. Karena bersedekah dengan rasa pamer dan ingin mendapat pujian dari orang lain akan menjadi sedekah itu sia-sia dan tidak berpahala. Yang kelima ialah harta yang disedekahkan hendaknya berupa barang-barang yang tidak mudah rusak dan dapat bermanfaat untuk waktu yang lama. Hal demikian disebut sedekah jariyah atau sedekah yang pahalanya mengalir terus. Artinya, selama benda tersebut masih memberikan manfaat kepada orang lain, maka selama itu pula orang yang bersedekah akan mendapat pahala. Yang selanjutnya ialah hadiah. Hadiah adalah memberikan sesuatu secara cuma-cuma dengan maksud untuk memuliakan seseorang karena sesuatu kebaikan yang telah diperbuat. Dengan kata lain, hadiah berfungsi sebagai imbalan jasa dengan jumlah yang tidak ditentukan terlebih dahulu antara pemberi dan penerima. Anjuran yang saling memberikan hadiah. Rasulullah SAW terkenal sebagai seseorang yang pemurah atau dermawan. Terlebih pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menganjurkan kepada umatnya agar menjadi orang yang dermawan. Hukum hadiah adalah pada sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah telah bersabda, sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, pasti akan saya kabulkan undangan tersebut. Begitu juga kalau sepotong kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu saya akan menerima. Dan hadis di atas
menceritakan bahwa Nabi sendiri pun juga sering menerima dan memberi hadiah kepada sesama muslim, sebagaimana sabda yang artinya Rasulullah memberi hadiah dan beliau selalu membalasnya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum hadiah adalah diperbolehkan dan akan diterima Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang pertama, undangan untuk hadir di tempat undangan. Diundang untuk hadir di tempat undangan, maka hadiah yang diberikan hendaklah diterima. Yang kedua, hadiah akan diberikan adalah untuk kebaikan. Yang keempat, tidak berlebih-lebih atau tidak boros, sebab mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Yang keempat, hadiah tersebut bukan untuk permintaan, tetapi tumbuh dari hati nuraninya sendiri. Yang kelima, tidak diperbolehkan menolak hadiah. Yang keenam, pemberian berupa sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bukan pemberian yang dibenci atau dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ketiga adalah infak. Infak ialah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang baik untuk perkara ibadah atau mendapatkan pahala atau perkara yang diperbolehkan. Infak secara hukum terbagi menjadi 4. Yang pertama infak mubah, infak wajib, infak haram, dan infak sunnah. Infak mubah ialah mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam, seperti Quran Surah Al-Kahfi ayat 43 yang artinya, dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Yang kedua ialah infak wajib. Infak wajib ialah mengeluarkan harta untuk perkara yang wajib seperti membayar mahar, selanjutnya menafkahi istri yang ditalak dalam keadaan iddah, dan selanjutnya adalah infak haram. Infak haram adalah mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Yang kedua, infaknya orang Islam kepada kafir miskin tapi tidak karena Allah. Selanjutnya infak sunnah. Infak sunnah ialah mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Infak ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu infak untuk jihad, infak kepada yang membutuhkan. Selanjutnya ialah hikmah berinfak untuk mengangkat kehidupan orang-orang yang fakir untuk hidup yang layak, supaya tidak nampak perbedaan yang terlalu mencolok antara si kaya dan si miskin. Dan ternyata kemiskinan itu sangat berbahaya karena agama juga bisa terjual. Kehidupan dalam bermasyarakat tanpa ada yang berinfak, yang kaya boros, yang miskin hampir menjual agamanya, akan ada revolusi kelaparan, yaitu orang-orang yang miskin akan berontak, harta bukan hanya keliling kepada orang-orang yang kaya saja. Selanjutnya ialah syarat sedekah dan infak. Orang yang memberikan sedekah atau hadiah itu sehat akalnya dan tidak di bawah perwalian atau orang lain. Hadiah orang gila, anak-anak yang kurang sehat jiwanya seperti pemboros tidak sah sedekah dan hadiahnya. Penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya sangat terlantar. Penerima sedekah atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki. Jadi sedekah atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan tidak sah. Barang yang disedekahkan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya. Syarat-syarat hadiah adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah ijab, yaitu pernyataan pemberi kepada orang yang ia tanya tentang sesuatu dan ia beri sesuatu dengan senang hati. Yang kedua ialah qabul, atau yaitu penerima dengan berkata, aku terima apa yang engkau berikan kepadaku, atau ia menyodorkan tangannya untuk menerimanya. Karena jika orang muslim memberikan sesuatu kepada saudara seagamanya, namun belum diterima oleh penerimanya, kemudian pemberi meninggal, maka sesuatu tersebut menjadi hak ahli warisannya, dan penerima tidak mempunyai hak terhadapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnamasari Purba, NIM 0501193197.
Di sini saya sebagai pemangkala, saya ingin menjelaskan bagian D dan E. Pertama itu bagian D, yang mana itu adalah perbedaan antara sedekah, infak, dan hadiah. Sedekah adalah pemberian sesuatu yang tidak harus berupa harta, tetapi sedekah itu bisa berupa waktu, tenaga, serta bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Seperti hadis Nabi, yaitu kullu ma'rufin shadaqah, muttafaqun alaihi, yaitu semua kebajikan itu bisa menjadi sedekah bagi pelakunya. Bahkan seseorang yang memberikan senyuman yang manis kepada temannya itu pun sudah menjadi sedekah. Orang yang membuang duri dari jalan itu pun sedekah. Sedekah itu bisa dikerjakan kapan saja, maupun kita senang ataupun kita sedih, dimanapun kita bisa mengerjakannya. Yang kedua itu adalah infak. Infak adalah memberikan sebagian uang atau harta kita di jalan Allah. Karena kata infak itu berasal dari kata nafaqo yang artinya menghabiskan atau membelanjakan. Jadi infak adalah menghabiskan atau membelanjakan sebagian harta kita di jalan Allah. Seperti kita memberikan sebagian uang kita untuk membangun masjid, membangun sekolah, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada sedekah. Ada hadiah, Hadiah itu adalah sebuah kenang-kenangan yang kita berikan kepada orang yang berprestasi, atau kepada orang yang kita sayang, atau kepada orang yang kita hormati. Dia itu sebagai penghargaan yang kita berikan. Contohnya itu ada seseorang yang pintar di suatu sekolah. Dia pintar, jadi kita akan memberikan dia seperti piagam, dan pada orang kita cinta seperti hari ulang tahunnya kita beri hadiah gitu, sebagai kenang-kenangan untuk membuat dia bahagia. Yang E, hikmah sedekah, infak, dan hadiah. Hikmah sedekah adalah mendekatkan kita kepada Allah, mendapatkan pahala, dan jauh dari bala dan penyakit, dan jauh dari bencana, dan yang baik-baiknya juga. Hikmah dari infak adalah menjadi amal jariah bagi kita nanti di akhirat, dan kita dapat membantu membuat bangunan umat muslim untuk digunakan jadi amal jariah, dan akan dicintai Allah pastinya. Pahala kita pasti akan diberi Allah sebagai ganjaran, dan menjadi ukhuwah Islamiyah. Dan hikmah untuk hadiah yaitu akan menjadikan kecintaan sesama, dan akan menjadikan percintaan, kasih sayang, menumbuhkan kasih sayang antara sesama, dan itu. Jadi inti saya dari makalah kami ini, sering-seringlah kita bersedekah dan berinfak, karena itu akan menjadikan tabungan kita di akhirat nanti. Karena kita tidak tahu umur kita itu sampai mana, dunia ini adalah sementara. Mungkin ini dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada kata-kata kami yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kata-kata kami yang salah, itu datangnya dari kami sendiri. Mungkin ini dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.